Bro, apakah kita bisa meningkatkan massa otot dan juga menghilangkan lemak secara bersamaan? Jawabannya adalah it's possible. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Berkadi, dan dalam video kali ini kita bakal membahas bagaimana cara kita untuk meningkatkan massa otot dan juga menghilangkan lemak secara bersamaan. Ini juga merupakan hal yang banyak orang perbincangkan, khususnya para komunitas binaraga. Ada beberapa orang yang memang setuju bahwa kita masih bisa build muscle walaupun dalam keadaan kalori defisit. Ada juga beberapa orang yang tidak setuju bahwa ya udah nggak bisa build muscle ketika kita dalam kalori defisit. Jadi sekalian di sini aku ingin beropini, sekalian share ke kalian tentang apa yang udah aku pelajari selama ini di dalam dunia fitness. Sebenarnya kita masih bisa build muscle dan juga loss fat secara bersamaan. Apalagi untuk beberapa golongan orang yang akan aku jelaskan di video ini. Siapa saja itu? Yang pertama adalah beginner. Beginner atau pemula, mereka merupakan salah satu golongan yang paling tinggi. Mereka masih sangat bisa build muscle dan juga loss fat secara bersamaan. Karena istilahnya mereka baru banget ke gym, otot mereka baru terstimulus oleh latihan-latihan baru. Makanya ini masih sangat possible buat mereka untuk build muscle dan loss fat secara bersamaan. Golongan yang kedua adalah orang yang gemuk, orang yang obesitas, atau orang yang di atas 25% body fat. Jadi orang-orang ini sebenarnya mereka masih mempunyai cadangan energi berupa lemak. Jadi walaupun mereka dalam keadaan kalori defisit, mereka masih sangat bisa untuk build muscle dan lose fat secara bersamaan. Itu adalah golongan yang kedua. Kita lanjut ke golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang sudah off training atau bisa dikatakan di training. Orang-orang ini biasanya mereka off training berbulan-bulan hingga bertahun-tahun ya. Jadi istilahnya ini hampir sama dengan poin yang pertama, karena mereka sudah lama nggak training, otot mereka nggak terstimulus, dan ketika mereka training kembali atau latihan kembali, otot mereka akan terstimulus dengan beban yang lebih berat, dan latihan yang baru otomatis mereka atau otot mereka bakal berkembang walaupun mereka dalam keadaan kalori defisit. Kemudian golongan yang keempat adalah steroid user. Kita tahu bahwa steroid merupakan performance enhancing drug. Ini merupakan suatu compound atau zat yang bisa meningkatkan massa otot dan juga strength kita. Makanya tidak heran walaupun mereka masih dalam keadaan kalori defisit ataupun mereka dalam kekurangan nutrisi pun mereka masih bisa build muscle dan lose fat secara bersamaan. Tapi ingat, dengan cara ini merupakan cara yang tidak baik. Walaupun nanti kalian mendapatkan muscle, akan ada efek-efek samping yang kalian bakal alami di kemudian hari kalau kalian tidak bisa memakainya. Nah, itu merupakan golongan yang keempat, yaitu steroid user. Sekarang kita lanjut ke golongan yang selanjutnya, yaitu orang yang udah lama nge-gym, orang yang udah lama training. Apakah kita masih bisa build muscle dan lose fat secara bersamaan? Karena sejatinya kalau kita sudah training lama, bertahun-tahun, semakin lama kita training, semakin susah kita build muscle. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi lebih susah daripada orang yang baru banget nge-gym. Nah, apakah mereka bisa? Jawabannya adalah bisa dengan menggunakan beberapa tips dan trik yang udah aku pelajari juga dari berbagai sumber dan juga jurnal. Apa aja metodenya? Yang pertama adalah menggunakan teknik slow cutting. Ini sudah dibuktikan dengan adanya studi GERD tahun 2012 membuktikan bahwa profesional atlet masih bisa membangun massa otot dan menurunkan lemak secara bersamaan ketika mereka melakukan slow cutting. Jadi prinsip dari slow cutting ini, mereka melakukan kalori defisit maksimal 500 kalori. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Atau jika kita menghitung dalam penurunan berat badan per minggunya, mereka menurunkan berat badan sekitar 0,7% pounds per week. Jadi ini merupakan salah satu kalori defisit yang bisa kita gunakan kalau kita mau tetap build muscle dan juga loss fat secara bersamaan. Kemudian trik yang kedua adalah perbanyak protein. Tadi dari Sonfield 2018, ini adalah penelitian yang membedakan antara orang-orang yang menggunakan atau mengkonsumsi high protein hingga 1,1 gram per lbs atau per poundnya berbanding dengan orang yang dalam keadaan low protein 0,4 gram per lbs-nya. Kalau di kilogramkan berarti sekitar 1 gram per setengah kilo. Itu rekomendasi dosage. Kalau lebih tinggi lebih baik, tapi jangan terlalu tinggi karena itu juga bisa berpengaruh terhadap ginjal kita. Nah, untuk hasilnya orang-orang yang mengkonsumsi high protein hingga 1 gram per pounds-nya, mereka masih bisa meningkatkan massa otot dan juga loss fat. Ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang mengkonsumsi low protein. Mereka tidak ada peningkatan dalam hal massa otot ya, mereka hanya
hanya stagnan atau bahkan bisa di lose muscle mereka. Nah, maka dari itu untuk kalian yang lagi cutting khususnya, aku sarankan dan sangat menyarankan untuk mengkonsumsi protein lebih banyak daripada biasanya. Karena otot kita sangat membutuhkan protein ketika kita dalam kalori defisit. Itu poin yang kedua. Kita lanjut ke poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah melakukan progressive overload. Kan kita lagi cutting, kalau progressive overload susah dong. Progressive overload bisa dikategorikan tidak hanya menambahkan beban setiap minggunya atau setiap bulannya berprogres, tetapi ini juga bisa dikategorikan sebagai cara ngangkat kita lebih bagus, kemudian repsnya lebih banyak, tapi dengan prinsip hypertrophy yang ada ya. Jadi tidak hanya menambahkan beban, karena kita tahu kalau kita lagi cutting kan otomatis lemas. Kita bisa menggunakan teknik-teknik seperti mengontrol gerakan jadi lebih baik dengan cara main muscle connection yang lebih baik. Itu juga bisa dikatakan sebagai progressive overload, dan ini juga sudah dibuktikan dari berbagai studi ya. Ini aku kasih contohnya studinya. Dan progressive overload ini sangat efektif untuk meningkatkan massa otot walaupun kalian masih dalam kalori defisit. Tapi bukan berarti langkah-langkah ini adalah langkah yang 100% bisa, karena sejatinya setiap orang memiliki yang pertama hormon yang berbeda-beda dan juga komposisi badan yang berbeda-beda. Jadi bisa juga satu orang ini berhasil walaupun mereka dalam keadaan kalori defisit, tapi satu orang lainnya tidak berhasil karena mereka mempunyai perbedaan hormon dan komposisi tubuh yang berbeda-beda. Oke, mungkin itu ya penjelasan singkat tentang bagaimana sih cara kita meningkatkan massa otot dan juga menghilangkan lemak secara bersamaan. Jadi semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya yang baru banget nge-gym atau baru yang belajar fitness. Kita bakal jumpa lagi selanjutnya, dan thank you for watching and stay healthy.